Oke sahabat bonsai, saya masih bersama Mas Lucky ya. Mas Lucky ini mau ngajarin saya ini nih, belajar bareng nih. Ini sinensis ya Om. Iya. Sinensis ini sebetulnya kalau apa namanya, berarti okulasi ya Om? Iya, stek. Stek ya. Stek tekniknya gimana Om, kalau boleh tahu? Ya nanti apa? Nanti biasanya kalau mau cepet tumbuh nanti dikembal-kembal tanah liat. Tanah liat. Oh, nggak langsung kalau misalnya umpamanya Om ditaruh tempat aqua, tancepin tok bisa? Sebenarnya sih bisa. Bisa ya? Ya. Cuma kenapa kalau pakai tanah liat kenapa Om? Supaya nanti apa ya? Kalau kesiram, Iya. biar nggak goyang-goyang tuh. Oh, untuk stabil nggak? Jadi akar baru nih ya, Jadi pohonnya serabutnya kan ya. keikat. Dia kan keikat. Jadi kalau ditaruh di media, dia keikat. Dia nggak goyang-goyang. Lah komposisi tanah liatnya berapa Kak sama tanah atau tanah liat murni? Jangan lihat murni di Kepal-kepalin aja. bulat, tanah. Baru nanti ditaruh itu ya Om. Taruh tanah. Oh, deh. Ini paling nggak segini lah biasanya Mas. Contohnya. Oh, tuh teman-teman tuh. Begitu ya. Satu-satu ya Om. Nah nanti taruh baru taruh media gitu. Taruh media. Nanti komposisi medianya setelah itu apa Om? Sama? Tanah aja sih. Tanah dong, nggih? Sama tanah cok, jangan pakai pupuk. Oh, tuh teman-teman tuh. Wah, dapat ilmu baru nih. Sinensis. Ini sinensis jenis apa Om? Sinensis biasa Mas. Sinensis biasa ya. Sampai keluar akar berapa lama Om? Ya, kurang lebih 2 atau 3 bulan. Wah, Lama. luar biasa berarti ya Om. Tuh saya dapat tuh warisan nih dari Mas Anu nih, luar biasa Mbok. Ini saya mau praktek di rumah nanti nih, udah dapat ilmunya tuh. Nih teman-teman tuh. Jadi ini segini ya Om, kurang lebih ya Om nih. Ya, Segini ya. Itu buat contoh aja nanti. Oke. Kita mau budidaya sinensis tuh. Tuh teman-teman, budidaya sinensis. Oke, thank you Mas Lucky. Wah, keren. Wah, ini contoh nih teman-teman yang sudah. Wah, ini 3 bulanan nih. 3 bulan ini Om. Tuh teman-teman tuh. Wah, tuh sinensis ini. Jadi ini kayak tadi tuh. Nah, nih. Tuh ya, tuh. Nah, tuh. Nanti dikepal-kepal ini dalamnya tanah liat itu. Campur tanah. Wah, kita tempatnya Mas Lucky luar biasa nih, tambah ilmu lagi nih. 3 bulan teman-teman segini tuh. Makanya harus sabar. Nah, kalau ini mah udah tuh. Keren. Wah. Tuh. Ini masih sinensis jos semua tuh ya. Tuh teman-teman. Saya kalau ke tempatnya Mas Lucky ini luar biasa. Amazing tuh. Tuh bayangin tuh. Wah. Tuh. Sinensis saya tuh. Keren, Bro. Tuh. Wah, tuh, ya kan? Saya selalu menikmati nih kalau tempatnya Mas Lucky itu. Sinensisnya itu keren. Wah, tuh, ya kan? Jos. Mantul. Tuh. Sahabat bonsai, selamat berjumpa kembali dengan channel Agung Oye. Kali ini ada yang luar biasa nih tuh. Ini barusan diseleksi, ini hasil seleksinya. Nah, jadi saya mendapat apa namanya tuh luar biasa ini dari Mas Lucky. Nah, jadi Mas Lucky itu pruning sinensis ya. Nah, ini saya dikasih untuk bibit nih. Ini medianya ini. Nanti ini medianya. Ini saya kita seleksi. Ini yang udah diseleksi. Ini lagi direndam pakai air untuk perangsang. Bisa perangsang, bisa untuk steril. Bagus pokoknya.
cakep. Jadi pada hari ini kita membahas sinensis, Juniperus sinensis. Mudah-mudahan nanti belajar, ini masih belajar saya teman-teman, ini mau belajar ini bibit ini seberapa persentasinya keberhasilan dari bibit, karena ini lama banget, bisa 2, 3 sampai 4 bulan perkara ini baru bagus. Ini sangat lama banget. Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan minimal ya 30% lah ada yang nyantol ya, berakar lumayan. Ini untuk program masa depan supaya nanti dari sekecil ini udah dibentuk. Jadi saya kepengen yang segini-gini nih, nah segini-gini lah, nggak perlu tinggi-tinggi, potnya yang kecil-kecil. Nah, cakep. Oke sahabat bonsai, dalam pohon bonsai saya ada 2 ya, yang dan kalau menurut saya favorit, yang pertama ileng-ileng, yang kedua ini jenis pohon sinensis ya. Jadi sinensis dan ileng-ileng saya senang banget, karakternya dapet, terus karakter tuanya dari ini dapet, terus kerapatan dari ininya juga seneng saya, ini kerapatan. Terus ileng-ileng sama ini sama, tingkat adaptasinya itu sama, cakep ya. Jadi saya dapat ini dari Pak Sadimin. Nah, dapat dari Pak Sadimin bahannya, terus dibentuk oleh Mas Luki ya ini. Terus ini saya dapat dari Mas Nur Awah. Jadi dari Mas Nur Awah dari dibentuk begini ya. Tinggal apa namanya penyuburan saja, karena kemarin sempat saya grooming. Terus ini dapat dari Pak Puji ya, Pak Puji Jalan Sana. Ini juga habis di wiring terus di grooming, tinggal untuk penyuburan. Jadi saya dapat 3 tanaman ini, bahan ini di posisi dia itu full matahari. Nah inilah yang saya senang ketika saya pindah ke rumah saya ini, walaupun nggak maksimal ya, tapi daya tahan pertumbuhannya luar biasa. Ini udah sama saya sekitar 1 bulan lebih lah, ini udah lama ini nih, 1 bulan lebih ya. Itu nggak stres sama sekali, walaupun dia kurang sinar matahari, karena di tempat saya itu sinar matahari sekitar dari jam 12 ke sini ya. Jadi saya kira dengan kebandungan inilah ya, perlu ya saya memperbanyak pembibitan ini supaya kelak saya punya koleksi ini banyak ya. Saya ada beberapa ya, ada beberapa jenis, nanti kapan-kapan akan kita coba ya, bahas bareng ya, seberapa daya tahan dari jenis apa namanya nih, sinensis ya, bertahan di lahan yang sempit dan sekaligus dengan sinar matahari yang sangat minim. Dan ini berhasil ya, berhasil lolos, ini 3 ini berhasil lolos. Mudah-mudahan ini sama dengan bibit ini nanti dengan tingkat keberhasilan mudah-mudahan sampai 30% lah ya, 30% bisa berhasil. Nanti ke depan saya kepengen bikin bonsai-bonsai yang dari kecil, yang berkarakter, yang memiliki satu gerak yang cantik. Saya terinspirasi banget ke tempatnya Mas Luki ya, cakep-cakep videonya. Kalau teman-teman lihat gerak dasar yang dibentuk oleh Mas Luki cakep-cakep, Nur Awah juga cakep ya, dan juga teman-teman yang lain ya, yang terutama masternya ini, masternya sinensis. Apalagi kalau saya tempatnya Pak Sutriyatno, salam Pak Sutriyatno, Pak Sutriyatno itu luar biasa. Jadi imajinasi ini tinggi banget. Jadi kalau saya main tempatnya Pak Sutriyatno itu saya terpesona banget. Beliau itu ahlinya ini ya, sinensis luar biasa, dari budidaya sampai pembentukan ya, sampai pemeliharaan. Jadi saya terinspirasi, pengen belajar banget. Nah ini saya belajar dari nol, dari pembibitan. Bagaimana teknisnya kita lanjutkan next video. Thank you. Nah, ini teman-teman, ini saya dapat banyak banget, luar biasa, hampir 1 kresek nih, luar biasa. Ini bahan-bahannya ya. Jadi
kalau saya lihat di tutorial ya, jadi ini saya mengambil opsi ini, saya jarangkan ya, saya kurangi ininya ya, saya kurangi percabangannya ya. Ini sebagai pokoknya, ini pokoknya nih nanti. Jadi ini akar, nanti di sini akan keluar akar. Nah ini ketika sebelum keluar akar, ini kadang ada cadangan nutrisi di sini. Nah inilah yang akan menjadi konsumsinya dari daun-daun sinensis ini. Makanya kalau kita biarkan ininya banyak, sedikit apa ya, mengganggu ya pada pertumbuhan baik akarannya nanti sama pertumbuhan daun-daun yang baru. Makanya ini kita kurangi, sambil opsi saya kurangi ya. Mungkin teknik teman-teman berbeda-beda, tapi saya kurangi ini ya, nih kurangi daun-daunnya sekalian, ada percabangannya saya milih ya. Saya kurangi, saya tinggalin yang pucuknya saja. Ini yang paling berat adalah bagaimana nanti proses pertumbuhannya sampai maksimal, sampai bisa tumbuh tunas-tunas baru sekaligus perakaran yang baru. Nah, ini contohnya nih tuh, sambil pokok-pokoknya saja tuh, ya, tuh. Nah tuh, kurang. Nah, jadi nanti pada proses ketika dia masuk ke media ya, minimal mengurangi tingkat penguapan karena dahan ininya nggak terlalu banyak. Nah ini yang ini nanti di sini. Nah ini yang pucuk-pucuk ini. Nah ini kan ada yang pucuk-pucuk nih, pucuk-pucuk nanti taruh sini teman-teman, sini. Dan seterusnya nanti gitu. Jadi itu ya teman-teman, kita seleksi dulu sampai rampung, nanti habis seleksi baru kita tanam ke media. Cakep teman-teman. Ini terus sinensis ya, sinensis ya. Sinensis ini kalau kita ambil untuk menjadi bonsai, ini ada beberapa keunggulan ya. Pertama, dia dari sudut usia, di sinensis ini memiliki masa hidup yang panjang ya. Kalau di negeri asalnya ini luar biasa, ratusan tahun. Kolektor koleksi dari ya negeri asalnya karena itu dari gingseng, pang itu sinensis ini usianya ratusan ya. Jadi ketika kita menanam bonsai ini ya dari bahan nih ya, kalau benar-benar kita rawat ya, usia kita udah rampung, ini belum rampung ya. Jadi ini bisa untuk warisan ya ke anak cucu ya, ketika anak cucu kita bisa merawatnya ya, sama dengan ya itulah ya hasil jerih payah ya hari ini akan dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Karena karakter dari sinensis ini bukan hanya bandel ya, yang penting perawatannya ya, pada perawatannya juga dia memiliki satu masa hidup yang sangat panjang dan mudah, perawatannya sebetulnya mudah ya. Yang penting kita apa namanya sesuai dengan ini ya, apa namanya habitat ya, harus sama persis dengan yang diinginkan oleh ini apa sinensis ini. Jadi tinggal tanam ini.
salah satu tadi ya kelebihan sinersis adalah faktor usia ya, panjang dia usianya. Nah yang berikutnya adalah masalah gerak ya. Nah apa namanya, sinensis ini, Juniper sinensis ini dia itu fleksibel banget ya, mau dibikin gaya apa aja bisa dia, tergantung selera yang bikin ya. Jadi sinensis ini memiliki satu keunggulan pada gerak dasarnya ya, mau dibikin apa aja sebetulnya bisa ya. Cuma rata-rata teman-teman itu lebih cenderung ke ekspresionis ya, pelintir ya, drama kayu kering begitu ya. Tapi ini dibikin tegak lurus ya, tegak lurus, tegak berliku ya, mau cascade, semi cascade dan lain segala macam, kewas ya, kewas. Dia bisa multi talenta nih, multi talenta. Jadi nggak dibatasi oleh gerak-gerak tertentu yang membatasi ya. Sinensis ini enggak, dia fleksibel. Nah ini jadi senang, makanya semakin banyak bahan, semakin banyak kemungkinan kita membentuknya. Jadi dari bahan nanti sekian banyaknya itu kita nggak apa namanya, nggak jenuh ya, kayaknya nggak jenuh, kayaknya akan fleksibel nanti. Di gerak dasarnya kita nggak pusing ya, karena kemungkinan geraknya itu akan banyak ya, tergantung imajinasi kita itu terhadap bonsai ini, terhadap bahan ini bagaimana ya. Jadi namanya itu yang saya senangi dari bahan bakalan bonsai sinensis. Oke sahabat bonsai, ini kita sudah mulai, nah ini udah ditaruh situ ya ke media botol gelas. Nah ini kita pakai pot panjang ini untuk mempermudah saja ini ya nanti. Ini medianya pasir malam, terus sekam sama pupuk. Perbandingannya 1:1 kayak ini. Kalau pengalaman saya di Sancang, dalam satu media ada beberapa pucuk. Ini kan pucuk ya yang ditanam itu hampir 80% jadi, nggak tahu ini sengaja saya rapat banget tuh, tingkat kerapatannya tinggi banget, dengan harapan sama seperti Sancang. Mudah-mudahan berhasil. Cuma ini ke depan repotnya 2 kali kerja dengan tingkat kerapatan yang kayak gini. Ketika jadi akarnya saling berbelit. Nah itu paling itu PR ke depan. Jadi dengan kerapatan yang luar biasa kayak gini, rengket, padat, itu ya ke depannya. Ketika udah mulai punya akar, nah itu ini yang kemarin saya dapat info dari Mas Luki sekitar 4 bulanan. Wah kita sabar nih 4 bulan ke depan. Kalau ini nanti kalau ular akar akan kelihatan ya, keluar atau enggak akan kelihatan karena ini transparan tuh keluar. Kalau yang ini nih kelihatan, harus ini minimal indikatornya ini nanti ketika ini udah punya keluar akar kurang lebih ini sama.
Oke sahabat bonsai, akhirnya rampung sudah kelar ya. Jadi ini dengan tingkat kerapatannya yang tinggi nih, ini masih belajar ya. Jadi kita tunggu 2, 3, 4 bulan ke depan seberapa progres, seberapa kemajuan, seberapa keberhasilan tingkat uji coba saya pada budidaya Juniperus sinensis. Nah ini gimana kalau menjadi yang seperti ini nih, seperti kayak gini. Berawal dari oleh-oleh dari Mas Luki. Jadi keruningannya saya coba tanam. Jadi terima kasih Mas Luki sudah menghibahkan peruningannya nih. Ini untuk belajar saya di budidaya sinensis. Ini bisa berhasil 10% aja udah cakep ya, 10% aja. 5-10% lah itu udah bagus banget. Jadi mungkin itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan ini menjadi satu berkah buat saya karena ini oleh-oleh dari Mas Luki ini saya pengen banget bisa berhasil menjadi bahan bonsai yang nanti akan saya kreasikan dari nol, dari bahan benar-benar bahan nol sampai dia dalam hitungan kita nggak tahu ke depan ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun jadi bonsai yang berkarakter kecil tapi berkarakter. Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan menghibur dan juga bermanfaat. Jadi terima kasih, semangat, salam budidaya. Stay terus di channel aku. Thank you.